Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Fikih Wakaf yang diampu oleh Bapak Ahmad Kawakib MSI. Di sini saya Nur Mutmainah NIM 1190404 sebagai pemateri pertama dan rekan saya Saudari Syarifah Nur Halimah sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengalihan wakaf dalam hukum pewakafan. Pengalihan dan penerimaan wakaf dinyatakan sah dengan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan makna, seperti seseorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk sholat di dalamnya, atau tanah perkebunan yang diperbolehkan bagi orang-orang untuk menguburkan jenazah di tempat tersebut. Adapun pengalihan wakaf dengan perbuatan dalam hukum Islam, maka disyaratkan adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya seseorang telah berwakaf. Jika ada tanda-tanda yang menunjukkan seseorang telah berwakaf, maka perbuatan tersebut dinyatakan sebagai wakaf meski ia tidak berniat demikian. Selanjutnya dijelaskan pengalihan wakaf dengan lafaz. Lafaz dibedakan menjadi dua, yaitu lafaz secara syarih jelas, yaitu waqaftu, aku wakafkan, habbastu, aku tahan, dan sabbaltu, aku peruntukkan bagi kepentingan umum. Dan dengan lafaz kinayah adalah yaitu tasyadaqtu, aku sedekahkan, haramtu, aku haramkan, dan abadtu, aku berikan selama-lamanya. Yang kedua, syarat dan rukun perubahan peralihan wakaf menurut Islam dan undang-undang. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual apabila tindakan ini benar dan sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu masjid yang tidak dapat digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk di suatu desa itu berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tempati itu tidak mampu membangun masjid yang baru. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu. Kaidah yang sejalan dengan itu, menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Pengalihan pemanfaatan harta wakaf itu boleh dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tetapi dengan syarat wakaf parameter, yaitu satu, kebutuhan masyarakat, kedua, nilai pengganti minimal sama, yang ketiga, prosedur, yaitu nazir meminta izin ke kantor kepala urusan agama atau PPAIW. Apabila PPAIW menyetujui hal tersebut, maka PPAIW mengajukan ke kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota menyetujui hal tersebut, maka pihak kabupaten atau kota mengajukan izin ke provinsi. Dari provinsi kemudian mengajukan ke pusat PWI. Dari prosedur inilah pengalihan dapat dijalankan apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan. Yang ketiga, pengertian sengketa wakaf. Konflik yakni sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dari hadapan pada perbedaan kepentingan tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana
Pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Dengan demikian, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan. Sengketa atau konflik wakaf akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat sebagai suatu fenomena sosial. Keadaan ini ditegaskan oleh G. Simmel dalam Kirchhoff sengketa tanah wakaf sebagai dikemukakan di atas jika ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik. Ralph Dahrendorf, maka faktor penyebab atau akar konfliknya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, masalah resources. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan salah satu modal yang amat vital bagi semua kegiatan produksi, baik itu tanah pertanian di pedesaan maupun tanah yang strategis di perkotaan. Oleh karena itu, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki makna yang multidimensional bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, penggunaan tanah wakaf yang masih bersifat konsumtif dan belum didaya gunakan secara produktif serta faktor kelangkaan dan keterbatasan lahan dibandingkan jumlah penduduk menyebabkan pihak ahli waris wakif melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap tanah yang sudah diwakafkan, baik itu dengan cara menjual ataupun dengan meminta kompensasi sejumlah uang pada nazir. Yang kedua, masalah interest atau needs, kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Salah satu sengketa tanah wakaf di atas disebabkan adanya benturan kepentingan antara pihak pengembang untuk membangun pemukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan papan bagi masyarakat yang dengan kepentingan untuk tetap melestarikan dan mengekalkan tujuan fungsi dan peruntukan tanah wakaf sebagai makam. Ada juga sengketa tanah wakaf yang disebabkan adanya benturan kepentingan antara ahli waris wakif yang merasa berhak atas tanah yang sudah diwakafkan dengan pihak nazir yang berkepentingan menjaga fungsi dan peruntukan tanah wakaf sebagai tempat beribadah atau musola. Yang ketiga, masalah falus, nilai-nilai agama, budaya, moral, dan sebagainya. Salah satu faktor penyebab sengketa tanah wakaf pada dasarnya berawal dari tindakan ahli waris wakif yang menjual sebagian tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya, meskipun tanah wakaf tersebut sudah mempunyai AIW, akta ikrar wakaf. Dalam hal ini terjadi benturan nilai agama untuk tetap menggunakan dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukan dengan motivasi ekonomi, dan ahli waris wakif mengingat nilai jual dari tanah yang semakin tinggi, sedangkan faktor penyebab yang lain adalah tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis terkait dengan tanah wakaf sehingga ahli waris wakif merasa berhak atas tanah tersebut. Yang keempat, masalah relationship dan informasi. Hubungan kekeluargaan antara wakif dan ahli waris telah memicu anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah diwakafkan dari orang tuanya, sehingga ahli waris wakif merasa berhak untuk menjual tanah itu kepada pihak lain. Ada juga sengketa tanah wakaf yang berawal dari tuntutan kompensasi atas tanah wakaf dari pihak ahli waris wakif karena beranggapan bahwa tanah wakaf itu adalah warisan dari orang tuanya wakif. Padahal sejak puluhan tahun di atas tanah tersebut berdiri
berdiri bangunan musola atau fasilitas umum yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kelima, masalah struktur, perbedaan pandangan dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan wakaf dapat memicu terjadi konflik yang mengarah pada sengketa sejak datangnya Islam. Wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dalam Indonesia, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Dalam hal ini, perbuatan mewakafkan tanah dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atas dasar kepercayaan, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa wakaf harus dilakukan sesuai dengan prosedur administratif meliputi tata cara pewakafan, tata cara pemberian hak, dan tata cara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan, di mana ketentuan ini tidak diketahui dan tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Syarifah Nur Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Nur Halimah. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan materi tentang bagaimana penyelesaian sengketa wakaf menurut hukum Islam dan undang-undang, dan pendapat 4 mazhab tentang perubahan dan peralihan wakaf. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa wakaf. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 dan komplikasi hukum Islam, sengketa wakaf diselesaikan itu secara litigasi dengan diajukan kepada pengadilan agama setempat. Dan maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu penyelesaian sengketa wakaf ditembus secara non-litigasi melalui musyawarah. Dan jika tidak berhasil ditempuh secara mediasi, dan jika tidak bisa berhasil ditempuh secara mediasi, dan dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, dan sengketa itu tersebut dibawa lagi ke pengadilan agama dan atau mahkamah syariah. Dalam penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi tidak berhasil menyelesaikan sebuah sengketa. Terus dalam peran negara dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf secara non-litigasi, adalah untuk menjawab tuntutan, akselerasi, dan dinamika masyarakat dalam memenangkan konflik yang volume maupun intensitasnya semakin kompleks. Dan negara itu memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki melalui institusi penyelesaian konflik yang bersumber dari masyarakat sendiri. Dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyatakan, yang pertama, pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, dan melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang kedua itu ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Dan putusan pengadilan tidak bersifat problem solving di antara pihak yang bersengketa, tetapi itu menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menetapkan salah satu pihak kepada posisi pemenang atau the winner
dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah atau the loser. Dalam posisi ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, maka bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, melainkan pada dari pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian. Yang kelima yaitu pendapat 4 mazhab tentang perubahan dan peralihan wakaf. Di dalam hukum Islam itu, pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Dan para ulama atau ahli hukum Islam itu memang berbeda pendapatnya tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf seperti menjual, merubah sifat atau fisiknya dan memindahkan wakaf itu ke tempat lain atau menukar dengan benda lainnya. Yang pertama itu menukar benda wakaf itu menurut Imam Hanafi. Dalam kitab Al-Bahraik, Imam Hanafi itu memberikan definisi yaitu menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi milik dari orang yang berwakaf atau wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja. Terus berdasarkan definisi itu, maka kepemilikan dari harta wakaf itu tidak lepas dari si wakif. Bahkan Hanafi itu membenarkan untuk menarik kembali harta wakaf dan ia juga memperbolehkan untuk menjualnya. Dan dalam perspektif mazhab Hanafi ini, ibdal atau penukaran dan istibdal atau penggantian itu boleh dilakukan dan kebijakan ini berpijak dan menitik beratkan pada maslahat yang menyertai praktiknya. Dan menurut mereka ibdal boleh dilakukan oleh siapapun, baik wakif sendiri, orang lain maupun hakim, tanpa memiliki jenis barang yang diwakafkan. Terus tukar menukar wakaf itu menurut Imam Hambali, yang dimana di dalam kitab Al-Mu'amalatul Madiyah wal Adabiyah itu Imam Hambali itu memberikan definisi yaitu menahan kebebasan pemilik harta dan membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh hartanya dan memutuskan semua hak penguasaan atas harta itu, dan sedangkan manfaatnya itu dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus di dalam definisi terdapat kata putus, yang dimana yang maksudnya itu adalah terputusnya kepemilikan benda wakaf dari si wakif dan menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil dari pemanfaatan benda wakaf tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masalah ini boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama Hanabilah ini tidak ada membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak. Terus yang ketiga itu tukar menukar benda wakaf menurut Imam Maliki. Dan di mana menurut Imam Maliki itu dalam kitab Al-Mu'amalatul Madiyah wal Adabiyah itu Imam Maliki itu memberikan definisi yang yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak atau mauquf alaih dan dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan atau wakif. Dengan kata lain itu pemilik harta itu menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan memanfaatkan hasilnya bagi orang banyak untuk tujuan kebaikan, dan sedangkan perwakafan itu berlaku untuk masa tertentu, dan oleh karena itu tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya. Dan meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah ini melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Terus yang terakhir itu tukar menukar benda wakaf menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul
Muqnil Muhtaj turut memberikan definisi, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Yang dimana maksud dari terlepas ini adalah lepasnya kepemilikan benda wakaf dari si wakif dan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dari pemanfaatan benda wakaf tersebut digunakan untuk kebaikan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.